وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Di dalam jamaah ilmu yang paling pol di dalam jamaah, di dalam kalangan orang jamaah, ya ilmu mangkul itu. Nah gitu. Karena apa? Sak pinter-pinternya orang kata baca orang. Kalau nggak punya ilmu nausoro, nggak punya ilmu mangkul, tetap kita ini bodoh kata Pak Hasan. Sak pinter-pintere wong, nah, kalau ilmunya itu ilmu nausoro, itu ilmu yang goblok. Hukum mempelajari Al-Quran dan Sunnah bagi orang alim, bagi para talibul ilmi yang sudah siap menjadi orang alim. Hukumnya apa? Wajib. Mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Nah, ilmu agama itu bahasa Arab. Kalau orang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti kaidah bahasa Arab, dia tidak mungkin bisa memahami ilmu. Dia akan salah dalam memahami ilmu. Berarti bahasa Arab hukumnya wajib. Jadi Mas Iwan, Mas Hafi, kenapa kok saya selalu mengingatkan begitu terus? Karena orang-orang yang lain itu, orang di pusat sendiri, di Kertoso sendiri, di Gading, itu nggak berani ngomong itu. Dulu waktu masih ada Jailani, masih ada Tholib, ya ada Idham Khalid, itu berani. Nah, orang-orang tersebut yang punya ilmu mangkul sak mangkulan itu sudah meninggal. Ya, jadi saya selalu mengingatkan. Pumpung saya masih ingat dan saya ikut mangkul pada waktu itu. Nah ini nanti kalau nggak saya ingatkan, dia jamaah akan kembali ke makna nausorob lagi. Nah gitu loh. Kembali. Nah masa kita masih ada orang-orang yang punya ilmu mangkul, jamaah itu mau kita anukan kepada ilmu nausorob kembali. Memaknai Quran, hadis dengan nausorob. Kenapa di dalam jamaah ilmu yang paling pol di dalam jamaah, di dalam kalangan orang jamaah, ya ilmu mangkul itu. Nah gitu. Karena apa? Sak pinter-pinternya orang kata baca orang. Kalau nggak punya ilmu nausoro, nggak punya ilmu mangkul, tetap kita ini bodoh kata Pak Hasan. Sak pinter-pintere wong, nah, kalau ilmunya itu ilmu nausoro, itu ilmu yang goblok. Karena itu ro'yi. Nah, itu ro'yi. Nah, jadi maka itu mari kita kembalikan ilmu mangkul itu, kita anukan kembali. Kita sampaikan sak isnadnya, sak mangkulnya itu kita kembalikan ke asli yang dibawa oleh Bapak Haji Hasan Al-Ubaidah. Itulah ya. Kalau keimaman ya tetap keimamannya sekarang ya, keimaman Pak Sultan Aulia. Zaman Cak Dohir ya Cak Dohir, zaman Pak Hasan ya Pak Hasan. Tetapi ilmunya harus tetap. Jangan berubah. Jangan kembali ilmu Kasmudi itu. Nausorob itu Kasmudi itu. Jadi ana itu dijadikan kami Allah itu sejak masuknya Kasmudi. Nah gitu loh. Nah, ayo kita orang-orang masih tinggal ini, ayo kita kembalikan ke ilmu mangkul ini kepada jamaah. Nah, rindu jamaah terhadap ilmu mangkul. Ya, Mas Soleh sampaikan, sampean yang menyampaikan. Nah, saya bantu dari bawah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syakka anna lughatul arabiyyah huwa lughatul Quran was sunnah. Nahnu jami'an fahimna dhalik wa qara'na mundu ta'allumina li hadhihi syariah. Kita semua sudah membaca dan sudah tahu jelas bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah. Fa kaifa hukmu ta'allumiha?
Berarti kalau bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan Sunnah, bagaimana hukum mempelajarinya? Fal hukmu li talibil ilmi atau lil alim wajib. Hukum belajar bahasa Arab bagi para pencari ilmu, apalagi bagi alim, seorang pengajar ilmu syariat, itu hukumnya wajib. Apa alasannya? Pertama, dalam kaidah disebutkan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Para ulama membuat kaidah usul bahwa suatu kewajiban, sesuatu yang menjadi penyempurna suatu kewajiban, itu hukumnya juga wajib. Ada suatu kewajiban, terus terdapat sesuatu wasilah atau perantara yang menyebabkan sempurnanya kewajiban itu, maka wasilah ini, perantara ini, alat ini hukumnya juga wajib. Sesuatu yang wajib jika tidak sempurna kecuali dengan suatu sebab atau suatu alat, maka alat itu, sebab itu menjadi wajib. Contohnya misalkan sholat. Sholat tidak sempurna atau tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Kalau wudhu sudah biasa, contoh wudhu. Sekarang nutup aurat. Sholat itu tidak sempurna kecuali dengan menutup aurat. Maka karena sholat itu hukumnya wajib dan tidak sempurna kecuali dengan nutup aurat, maka hukum menutup aurat di waktu sholat hukumnya wajib. Berarti membeli, memiliki, atau meminjam, menggunakan baju yang menutup aurat di waktu salat hukumnya wajib. Namanya ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sekarang saya tanya, hukum mempelajari Al-Quran dan Sunnah bagi orang alim, bagi para talibul ilmi yang sudah siap menjadi orang alim, hukumnya apa? Wajib. Mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Nah, ilmu agama itu bahasa Arab. Kalau orang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti kaidah bahasa Arab, dia tidak mungkin bisa memahami ilmu. Dia akan salah dalam memahami ilmu. Berarti bahasa Arab hukumnya wajib. Nah, bisa tidak wajib itu khusus bagi namanya muqallid atau awamun nas. Orang yang memang awam, tidak punya kemampuan, ya, dia hanya mengikut. Itu mengikuti namanya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam Al-Quran disebutkan wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim, lebih berkhianat dibandingkan orang yang berbuat dusta kepada Allah. Berbuat dusta kepada Allah itu berbuat dusta atas nama Allah. Nah, orang tidak memahami bahasa Arab itu berpotensi salah di dalam memahami Al-Quran. Ketika ada unsur kesengajaan, kesembronoan, dia salah dalam mengartikan Al-Quran, kemudian dia siarkan, dia dakwahkan, dia ajarkan kepada orang lain, berarti dia telah iftira Allah. Ada peluang kesalahan itu. Dia menerangkan sesuatu harusnya A dari Allah, dia menerangkan B atas nama Allah. Ya, berarti berdusta atas Allah itu dosa yang sangat besar. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas nama Nabi dengan unsur kesengajaan, muta'ammidan, sengaja, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia bertempat di neraka. Masih hidup sudah dipersilahkan ke neraka, itu menunjukkan dosa yang sangat besar. Nah, orang yang tidak memahami bahasa Arab, tidak belajar bahasa Arab, ketika dia menjadi orang alim, menjadi guru, ustadz, kiai, penuntun umat, lalu dia membaca al-hadis, as-sunnah, menerangkan sunnah atas nama Rasulullah,
lalu terjadi kesalahan, itu berarti dia telah berdusta atas nama Rasulullah. Kalau itu unsur kesengajaan, nah itu dosa yang sangat besar. Orang yang tidak paham bahasa Arab, tidak pernah ngerti bahasa Arab, tata bahasa Arab, ketika dia menerangkan al-hadis, dia berpotensi besar. Bukan hanya berpotensi biasa, dia berpeluang besar salah di dalam memahami al-hadis dan di dalam menerangkan al-hadis. Nah, ini dua hal penting ini yang perlu kita jadikan motivasi untuk semangat di dalam belajar bahasa Arab. Anda belajar bahasa-bahasa yang lain, merasa bangga, bahkan pergi ke tempat yang jauh dengan biaya yang banyak, waktu yang banyak, belajar bahasa Inggris. Lalu bahasa Inggris dengan bahasa Arab itu bagus mana, baik mana? Nah, dari sisi syariat ini tadi, tinjauan baru dua hal itu tadi, ya berarti ya lebih bagus bahasa Arab. Nah, itu dikatakan afdalul lughat. Pasti itu paling utamanya bahasa. Kalau Anda bahasa lain sungguh-sungguh dengan bahasa Arab tidak sungguh-sungguh, padahal Anda adalah sebagai talibul ilmi, orang yang ingin menjadi penuntun umat, orang alim, ini adalah syai'un maqlub, sesuatu yang terbalik, pemikiran yang tidak benar. Maka semangatlah kita untuk belajar bahasa Arab. Akhlisu niyatakum lillah, murnikan niatnya karena Allah, ingin menguasai bahasa Arab dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah, menjaga Al-Quran dan Sunnah jangan sampai ada pemahaman atau pengertian-pengertian yang salah menurut tata bahasa. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ